Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Indramayu, Bapak Sugeng Prayitno SPD MPD, Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu tenaga administrasi sekolah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang membahagiakan dan semoga senantiasa penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepada kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini pada kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Sebelum acara kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Ibu Dewi untuk memimpin. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kerasaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Sambutlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Sebelum acara dimulai, kita buka dengan pembacaan doa oleh Bapak Uju Darmanto SPD, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Rabbi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma sholli ala Muhammadin fi awwalina wal akhir. Allahumma ya Allah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan hari ini. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kami semua. Allahumma ya Allah ya Rabbana,
Berikanlah bimbingan kepada kami pada kegiatan di pagi hari ini agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Allahumma ya Allah ya Karim, jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk bekerja dan berkarya demi pengabdian kepadamu semata. Ya Allah ya Rabbana, perkenankanlah doa kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya kita lanjutkan. Sebelum acara inti, kita mulai dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Indramayu, Bapak Sugeng Prayitno SPD MPD, dipersilakan. Yang ngajar kan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Guru Penggerak SMA Negeri 2 Indramayu, yang saya hormati Wakasek Kurikulum SMA Negeri 2 Indramayu, yang saya hormati calon Guru Penggerak SMA Negeri 2 Indramayu, yang saya hormati calon pendaftar Guru Penggerak SMA Negeri 2 Indramayu. Tadi diksinya lagi pikir. Yang saya hormati TAS SMA Negeri 2 Indramayu. Alhamdulillah hari ini atas Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini, seraya mengharap tadi doa yang disampaikan oleh Lucu, oleh Pak Lucu itu, saya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kita melakukan sesuatu tetapi tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji itu baca surat apa tuh? Kalau selesai ngaji tuh dulu tuh Walasri. Nah, jadi selesai ngaji tuh zaman dulu saya itu baca surat Walasri. Nah, salah satunya Al-Asr ya, bukan Walasri ya. Al-Asr itu salah satunya di situ ada apa namanya? Watawa sobil haq. Watawa sobil. Artinya watawa, artinya apa itu? Saling. Ya kan? Saling bernasihat-nasihati dalam kebaikan. Jadi perintah nasihat-nasihati itu untuk kebaikan budaya positif itu bukan perintah CGP atau GP, bukan. Itu perintah Allah di Al-Quran. Gitu. Jadi makanya kalau nggak terima masukan dari orang lain, nggak mau nyontoh yang bagus, jangan-jangan kita belum beriman kepada Allah, tidak yakin dengan firman-Nya. Ya kan? Saya kira itu aja ya, sambutan atau apa ya, obrolan dari saya. Kalau dalam bahasa Cilacap itu gedu-gedu rasa dari saya, ya kan? Nggak tahu kan, gedu-gedu rasa dari ya, gedu-gedu rasa dari saya. Saya juga baru muncul sekarang, selama ini saya lupa. Saya kira itu aja ya. Dibuka Pak? Nah, ya. Akhirnya dengan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disaksikan oleh Bapak Ibu semuanya, saya buka acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Indramayu untuk CKP angkatan 10 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih, itu saja. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan apa tadi? Sambutan unggah-unggang. Ya, dapat kita tarik garis merahnya bahwa kegiatan diseminasi positif yang akan kita lakukan pada hari ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam surat Al-Asr ya, kita diperintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan kegiatan inti kita coba ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, biar semuanya tidak tegang ya. Ya. Ice breakingnya oleh saya. Oke. Bapak Ibu mohon berdiri semua. Ya. Maaf nih saya perintah ya. Mohon ini diperhatikan. Saya punya segenggam tangan. Ini kita sebut dam. Ketika seperti ini, cas. Ya, dam, cas. Ya. Kemudian ini seperti ini, brot. Brot. Ya. Yang fokus ya Bapak Ibu. Coba dam, cas, brot. Ya. Apa? Pikirannya jangan mana ya. Oke, sekarang ikuti perintah saya. Atau ada yang mau mencoba? Ya. Ayo. Ya. Bapak sebut ya, ketika saya menggerakkan tangan saya, terus Bapak sebut ces gitu. Dam atau brot ya. Ya, sudah fokus ya Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan. Ya, sekarang ini slide-nya. Oke, untuk acara pertama kita mulai dari acara pertama, kegiatan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas aksi nyata kegiatan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10. Saya aturkan. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan pada kegiatan inti pada acara ini, yaitu diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas aksi nyata dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang akan dipaparkan oleh Pak Muhammad SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Silakan Pak. Terima kasih kepada Ibu Leni selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Indramayu, yang terhormat Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Ibu Wakasek Hubungan Masyarakat, dan yang saya hormati rekan-rekan guru yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara menyebarkan pemahaman atau diseminasi tentang budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini, siang ini, kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi, ya, penyampaian atau pemaparan tentang budaya positif yang disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya Bapak Ibu ya untuk ya
untuk memperhatikan atau menyimak pemaparan saya tentang budaya positif. Yang pertama, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, setujukah bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju. Yang ketiga, apakah setuju guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ada yang tidak setuju? Ya, tidak semua siswa harus Diberikan solusi. Baik, nanti kita bahas ya. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju ya. Nah, nanti ini kita akan bedah seperti apa ya. Nah, ini kita mulai pada apa itu budaya positif. Ya, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya. Nah, ini konsep-konsep inti yang bisa menciptakan budaya positif, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma positif, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh kebutuhan dasar manusia, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi konsep-konsep ini merupakan konsep yang akan bisa menciptakan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, ya, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nanti proses pembelajaran yang dilakukan, kita harus mengamati suatu model pembelajaran yang kiranya harus memperhatikan perkembangan dari setiap peserta didik. Jadi harus bisa melihat karakteristik peserta didiknya itu sendiri, sehingga kita bisa menerapkan apa yang tepat untuk anak-anak kita. Ya, seperti dijelaskan pada filosofi Hajar Dewantoro bahwa yang namanya guru itu harus menuntut siswa, jadi tidak menuntut, sesuai dengan karakternya, ya, sesuai dengan keadaan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, berikutnya ini merupakan pergeseran paradigma tentang teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi, ya, guru mengontrol murid. Jadi kita dulu berpikir bahwa yang namanya guru itu sangat dominan, ya, bisa mengontrol murid, dan murid pun mau dikontrol oleh guru kan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu ilusi kita. Yang ketiga, ilusi kritik dan membuat rasa bersalah ini mampu menguatkan karakter. Ya, dulu kita berpikir seperti itu, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi istilahnya gurunya puas gitu. Ya, kalau sudah ada anak yang salah, kita arahkan dia bersalah, ya, itu nanti bisa akan ada perubahan. Nah, yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, jadi kecenderungan karena kita guru ini lebih dewasa dari murid, ya kita bisa memaksa murid kan. Ayo kamu kerjakan tugas ini, kalau enggak nanti nilainya kosong, misalkan seperti itu. Nah, itu ilusi-ilusi kita, ya, mengenai teori kontrol. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, kita harus merubah mindset kita, Bapak Ibu, ya, dari stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Seperti di stimulus respon ini ada realitas. Kebutuhan semua siswa sama. Ya, kita berpikirnya bahwa semua siswa harus pintar gitu ya. Ternyata realitasnya kebutuhan siswa itu berbeda. Itu realitasnya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, ya. Untuk respon, nih, stimulus respon. Nah, di teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Jadi kita kalau misalkan datang mengajar menganggap bahwa semua murid sama semua, yaitu
paradigma stimulus respon. Nah, kalau dalam paradigma teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain, ya. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Tentunya siswa kita juga memiliki karakteristik yang berbeda. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita kan kadang-kadang memaksakan bahwa murid itu harus seperti kita. Padahal di teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu tadi, misalkan ada siswa yang terlambat, langsung kita mengklaim bahwa siswa itu siswa yang nakal misalkan, siswa yang negatif saja gitu. Nah, di dalam teori kontrol ini, ya, bahwa segala tindakan siswa baik itu baik maupun buruk itu memiliki tujuan. Nah, itu kita harus gali. Ya, di teori kontrol itu kita harus gali. Jadi tidak langsung menjustifikasi murid yang telat yang tidak mengerjakan tugas itu adalah murid yang tidak baik. Tapi kita harus menggali informasi bahwa setiap orang baik itu melakukan suatu hal yang baik maupun yang buruk itu memiliki suatu tujuan atau alasan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, nah, di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Ya. Jadi kita berpandangan bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Ya. Sebetulnya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain dalam teori kontrol. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksa siswa, menuntut siswa. Nah, kita hanya bisa menuntut karena itu tadi dalam teori kontrol itu kita tidak bisa untuk mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau sudah susah, sudah mentok, ya udah kita paksa aja lah gitu. Seperti tadi yang ada misalnya disampaikan oleh guru bahwa ketika guru sudah berkali-kali menasihati siswa telah terus sehingga pada puncak kesalnya sudahlah gitu, dipaksa gitu. Kamu nanti nggak usah naik kelas ini itu. Nah, dalam teori kontrol itu kita harus berkolaborasi, ya, bekerja sama dengan guru BK maupun dengan lokasi kesiswaan, ya, untuk membuat suatu pilihan-pilihan baru terhadap siswa. Jadi kita tanya dulu, kamu kenapa misalkan sering telat, ya, pilihannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan perubahan paradigma stimulus ke pendekatan teori kontrol. Sekali lagi ini teori konsep yang akan diterapkan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Berikutnya, disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi Bapak Ibu yang tadi mengatakan bahwa penghargaan setuju tidak untuk meningkatkan prestasi, ya ada betulnya Bapak Ibu ya. Setuju tidak Bapak Ibu? Tetapi di sini kalau misalkan kita mengarah ke disiplin positif, tentunya untuk jangka panjang kurang begitu bagus. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini untuk disiplin positif. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan Bapak Ibu? Budian, barangkali ada pertanyaan? Belum ada. Pak Uju, ada pertanyaan Pak Uju? Belum. Oke, kita next lanjutkan. Baik, mari kita diskusikan nih. Kira-kira strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, tolong Pak Uju dibantu ini untuk menuliskan strategi-strategi apa saja yang sudah dilakukan. Nanti Bapak Ibu tulis, lalu tempelkan di depan. Nanti saya bacakan.
Nanti enggak. Maka Bapak Ibu kalau sudah ditempelkan di depan, jadi ini untuk mengetahui sejauh mana Bapak Ibu sudah ya tempelkan di sini di atas boleh, yang sudah Bapak Ibu terapkan biar ini menjadi bahan refleksi saya gitu dalam penyampaian budaya positif ini. Ayo, waktunya 5 menit lagi. Ya waktunya 2 menit lagi Bapak Ibu silakan. Angga Bu Ana ini baru datang habis dari belakang, menuliskan pengalaman Ibu Ana, strategi apa saja yang sudah pernah Ibu Ana terapkan dalam rangka menanamkan disiplin positif pada murid-murid dan siswa. Tolong Bapak Ibu tulisannya yang bisa kebaca, nggak mesti bagus tapi bisa kebaca. Baca sama orang lain. Kalau nggak bisa kebaca, dibaca oleh diri sendiri. Gimana aja Bu, yang penting nyampe Bu. Tanya ada yang Nyampe tujuan Bu. Ini pada izin ya, karena memang pelaksanaan PBDB sama persiapan PSAT ya. Jadi ya ada peserta yang izin dulu nanti masuk lagi. Memang kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa semua standby ya. Ibu Roro sudah ya? Sudah. Dan Bu dari Ibu Ana.
Baik, Bapak Ibu, saya bacakan jawaban dari Bapak Ibu. Yang pertama, strateginya adalah membuat kesepakatan kelas. Wah, ini sudah mendekati nilai-nilai dari guru penggerak nih. Bersama murid dan warga sekolah. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya sebagai murid sampai menjadi guru. Jadi, menceritakan ya, guru tersebut menceritakan pengalamannya kepada murid. Ini sebagai salah satu strategi. Yang berikutnya saya akan memerintahkan orang-orang yang sukses, menceritakan orang yang sukses agar mereka bisa membuat strategi untuk mencapai cita-cita mereka. Jadi memberikan contoh ya, pengalaman dari orang lain yang sukses. Lalu berikutnya memberikan stimulus atau motivasi untuk mematuhi aturan. Nah, ini juga sudah bagus, yaitu cerita tentang masa depan kesuksesan. Berikutnya menanyakan cita-cita, menceritakan orang-orang yang sukses, menceritakan pengalaman pribadi sebagai murid sampai jadi guru. Berikutnya menerapkan konsep tarik ulur. Nah, ini tidak terlalu keras, namun juga tidak membiarkan, membuat komitmen. Nah, ini bagus juga nih. Berikutnya strategi untuk menanamkan disiplin positif. Menurut saya tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Lalu kita coba terapkan pada siswa. Yang sudah saya lakukan yaitu menceritakan pengalaman-pengalaman saya. Strategi disiplin positif yang diterapkan adalah dengan mengajak siswa diskusi terkait solusi yang akan dilakukan, karena yang menjalankan nantinya adalah siswa itu sendiri, bukan kita sebagai tenaga pendidik. Yang terakhir, membuat kesepakatan kelas, contoh tentang jadwal penyerahan tugas. Oke, dari Bapak Ibu sampaikan, ada nggak kira-kira pertanyaan? Ini sudah bagus semua jawabannya. Ada Bapak Ibu? Tidak ada ya? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Makanya disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal, yang lebih bersifat universal. Nah, contoh nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Berikutnya menurut Ibu Primary Program. Ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya keterampilan hidup, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, pekerja keras, kepemimpinan, dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang kita harus pegang sebagai guru. Nah, berikutnya mari kita diskusi lagi Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu berusaha tanamkan pada murid-murid di kelas dan di sekolah. Ya, jadi tadi kan di sini dijelaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang coba Bapak Ibu tulis kembali. Kita tolong sama Pak Uju, Bu Reni untuk membagikan nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu pernah tanamkan kepada siswa. Saya beri waktu 2 menit. 2 menit ya Bapak Ibu ya, biar waktunya tidak sampai duhur, jadi sebelum duhur sudah selesai.
Menek. Menek. Kita ya Bapak Ibu ya. Baik, jawaban dari Bapak Ibu yang pertama yaitu mengaji, membaca Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada jawaban disiplin diri dalam mengumpulkan tugas, memberikan tugas berupa catatan disikal agar bisa dapat menggunakan IT. Berikutnya disiplin mengumpulkan tugas, berbagi hal-hal positif, kerjasama dalam kelompok, selalu menghargai orang lain, bersikap sopan kepada orang yang lebih dewasa. Berikutnya disiplin diri dalam keadaan apapun, kerjasama, berbagi dengan cara tutor sebaya. Oke, kalau kita lihat nih jawaban Bapak Ibu sudah menerapkan ya Bapak Ibu ya tentang nilai-nilai kebajikan ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia didasarkan dari ketiga alasan ini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Bapak Ibu Dian sebagai guru BK barangkali bisa menjawab. Menurut kita, menurut Bu Dian, dari ketiga jenis motivasi tadi, yang ini untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman dan lain sebagainya. Nah, motivasi apa yang kira-kira yang sering digunakan, yang mendasari perilaku murid kita di sekolah, Bu? Motivasinya gitu loh, Bu. Dari ketiga tadi, jadi ada tadi menghindari hukuman, mencari kenyamanan. Yang kedua ingin dapat penghargaan dari orang lain. Ketiga ingin menghargai diri sendiri. Nah, kira-kira menurut Ibu Dian selaku guru BK itu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini yang paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah, Bu? Silakan, Bu. Ini biar kita aktif, Bu. Ini ketiga ini, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, motivasi yang mendasari untuk anak-anak itu biasanya menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi anak-anak bisa lebih menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai gitu. Karena bagaimanapun itu yang mengetahui tentang mereka itu adalah mereka sendiri, bukan kita. Jadi kita hanya memfasilitasi untuk membantu mereka mengenali dan menghargai diri sendiri seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dian. Jadi kata Ibu Dian bahwa motivasi murid, ya, motivasi murid manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ingin menjadi orang yang orang tua inginkan gitu ya. Ada lagi nggak yang bisa memberikan pendapat? Ya, Pak Udin, silakan. Terima kasih, Tamu. Kalau menurut saya, udah tadi itu. Nah, ini kebanyakan yang mempengaruhi perilaku dari siswa-siswa kita di sini
di SMA 2 Indramayu itu yang pertama, ya betul tadi kata Budian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi masa-masa SMA ini anak-anak masih termasuk masa mencari jati diri gitu kan, kata orang-orang gitu, mencari jati diri. Saya ini sebetulnya pengen apa sih gitu, pengen jadi diri sendiri ya. Entah itu baik atau buruk ya, dia pengen di dalam diri dia, saya pengen beginilah, mau itu benar salah. Nah itu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, entah itu baik atau buruknya mereka tidak mempertimbangkan. Nah yang kedua juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini banyak juga perilaku dari siswa-siswa kita ini, salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ya. Karena menghindari hukuman dari sekolah seperti itu, maka perilakunya berubah. Nah ini kemungkinan sih bisa perilaku yang positif ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Idri barangkali mau menyampaikan? Ya, silakan Ibu. Ya, sebenarnya siswa yang saya temui setiap hari biasanya melakukan motivasinya itu jelas ya, untuk menghindari ketidaknyamanan bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya siswa menghindari nilai di rapotnya itu di bawah misalnya 75. Siswa patuh karena menghindari hukuman dari guru ya. Siswa menghindari hal yang tidak mereka inginkan dalam pembelajaran. Nah, tapi menurut saya yang paling bisa dikembangkan oleh guru pada pelajaran adalah untuk melakukan penghargaan pada siswa sesuai dengan porsinya, yang berlebihan gitu ya. Ketika siswa yang tidak melakukan tugas ataupun pelanggaran di kelas, itu harusnya diberikan sedikit ketidaknyamanan ya. Ini paling banyak, artinya ketika motivasi itu juga ada pada diri siswa. Hanya yang paling banyak, ya kalau menurut Budian katanya ini menjadi yang mereka inginkan, ya betul. Ya, dalam pandangan Budian, barangkali menemui siswa-siswa yang motivasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu ya pengen seperti itu gitu ya. Nah ya nggak ada, misalkan siswa pengen jadi kenek ya nggak ada gitu ya. Tapi saya waktu dulu ngajar di Bandung ada siswa cita-citanya mau jadi kenek elok gitu. Karena terinspirasi dia namanya itu siapa itu ya namanya, inisial dia lah, karena pulang dari Bandung ke Garut naik elok, jadi dia terinspirasi pengen jadi kenek gitu. Nah berikutnya juga ada misalkan ingin terhindar dari ketidaknyamanan atau hukuman, itu juga sama Bapak Ibu. Itu juga. Nah menurut Pak Ujo yang sering menemui siswa yang telat, yang melakukan pelanggaran, ya tentunya alasan yang paling utama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sepakat Bapak Ibu ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Berikutnya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi menurut dosen. Kalau hukuman itu tidak terencana, biasanya spontan ya Bapak Ibu. Biasanya emosi kita sedang lagi nggak mood atau apa, melihat kesalahan anak langsung menghukum. Yang berikutnya bersifat satu arah, jadi tanpa ada obrolan dulu, langsung main hukum saja. Ini berikutnya bisa berupa hukuman fisik, psikis maupun kata-kata kasar. Nah kalau konsekuensi itu biasanya terencana. Ya, nah ini konsekuensi ini biasanya dari kesepakatan kelas. Ya, jadi ada diskusi dulu dengan siswa. Ya. Bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru maupun sekolah. Nah, sementara untuk restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam pendidikan guru penggerak ini, memang yang lebih diutamakan adalah metode restitusi ya, dibanding hukuman maupun konsekuensi gitu. Walaupun yang hukuman konsekuensi tidak bisa dihilangkan, ya seperti yang Pak Uji sampaikan bahwa hukuman tetap ada, hanya porsinya mungkin lebih sedikit.
Begitu ya, Bu Leni ya. Ntar ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Nono, barangkali yang mau bertanya. Baru muncul lagi. Silakan Pak Nono. Baik ya, punten tadi karena banyak yang harus saya kerjakan di bawah dan ada tangan juga tadi. Mungkin ketidakketahuan saya ya, dan saya baru tahu di CGP ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restriksi. Namun kalau saya simak dari ketiga ini, kalau saya boleh ya menyimpulkan, apakah ini adalah dalam suatu koridor sanksi atau bukan? Karena saya sendiri kalau memberikan hukuman pada anak-anak itu kan ya karena tidak tahu tadinya ada konsekuensi, ada restriksi, baik hukuman maupun apa istilahnya adalah dengan sanksi. Namun biasanya saya memberikan hukuman itu dengan adanya kesepakatan dulu. Nanti kalau tidak mengerjakan tambah. Nah itu berarti termasuk konsekuensi atau restriksi. Baru kali ini baru tahu. Namun saya awalnya baik ketiganya itu bolehkah saya katakan sebagai sanksi gitu aja. Ini kayak tidak pemahaman saya. Jadi begini Pak Nono, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Nono. Apakah dari ketiga konsep ini gitu, itu lebih ke sanksi gitu? Sebetulnya sanksi itu sama dengan konsekuensi Pak. Iya, berbeda dengan hukuman. Jadi pilihannya hukuman, sanksi atau konsekuensi. Nah kalau restitusi ini konsep yang digagas oleh pendidikan guru penggerak ya. Jadi lebih ke bagaimana kita mengkomunikasikan dulu Pak. Jadi ada tahapannya, tidak langsung gitu. Dan ini lebih mengarah kita sebagai manajer gitu. Jadi memberikan kesempatan dulu kepada siswa untuk istilahnya tenang dulu Pak, ketika berbuat salah itu tenang dulu, lalu diarah menstabilkan identitas dulu, lalu memvalidasi kesalahannya seperti apa, baru nanti kita meyakinkan bahwa anak ini mampu nanti untuk merubah diri gitu, dari suatu kesalahan begitu Pak. Oke. Ya, baik, siapa? Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Nah, ini tadi kalau gagal itu hukuman itu bisa menyakitkan bagi siswa. Lalu tidak nyaman, murid itu jadi takut. Lalu murid juga nanti memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ya, Bapak Ibu kalau nggak percaya silakan saja marahi anak kita sendiri. Setiap kali ada kesalahan, lama-lama menyembunyikan kesalahan. Ya, anak saya di rumah itu sering dimarahi karena sering buang sampah. Akhirnya sampahnya diumpetin di bawah kolong kasur. Ketika diberesin ya gudang sampah semua. Ya, karena ini tadi ya ditegur gitu ya, nggak diajak ngobrol dulu. Berikutnya penghargaan. Tadi kan di awal saya bertanya, apakah penghargaan itu dapat meningkatkan prestasi? Iya, betul. Tapi ini kalau misalkan gagal, maka tidak efektif. Merusak hubungan, sifat iri gitu ya. Lalu mematikan kreativitas, lalu menghukum dengan sistem ranking itu juga kurang baik. Makanya di waktu elaborasi itu yang namanya kenapa tidak ada rankingan Pak alasannya? Karena itu tadi sebetulnya yang kita cari itu bukan ranking, tetapi lebih ke keberhasilan peningkatan prestasi belajar siswa sesuai dengan karakter siswanya. Sehingga kalau ada ranking itu nanti menjadikan kecemburuan, ada gap gitu antara siswa yang ranking 1 dengan ranking 2. Oke, next berikutnya. Nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses.
Ini Pak tadi pertanyaan Pak Nono, ya. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek Pak, jadi nggak panjang konsekuensi itu. Perlu monitoring Pak berkelanjutan, stimulus, lalu murid menghormati peraturan. Berikutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi itu kelemahannya di situ. Jadi kurang merenungi, beda dengan restitusi. Kalau restitusi menjadikan murid menjadi bertanggung jawab terhadap perilakunya, lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, lalu menghormati dirinya dan orang lain, terus dirinya memegang kontrol. Jadi itu tadi teori kontrol ya, jadi pergeseran paradigma stimulus kontrol ke teori kontrol, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi mereka sendiri yang bisa mengontrol. Makanya kita ajak komunikasi gitu dengan tahapan 3 restitusi tadi. Lalu yang berikutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi, ya, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikutnya, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, sebuah penawaran tapi bukan paksaan. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut, misalkan hormat bendera, ya contohnya siswa sering datang terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Nah, misalkan guru memberikan hukuman, lalu misalkan hormat bendera selama 10 menit, lalu guru marah dan murid menjadi takut. Ini pilihan pertama kalau guru ngasih hukuman. Pilihan keduanya konsekuensi, seperti yang tadi Bapak Nono sebutkan, guru memberikan konsekuensi mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini sifatnya bebas ya Bapak Ibu, ya tergantung Bapak Ibu memberikan hukumannya konsekuensinya seperti apa ketika siswa sering terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelasnya, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita menggali potensi siswa, mengenali diri siswa, apa alasannya sehingga dia mau memperbaiki. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki dirinya terhadap kesalahannya. Di sini guru harus terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain, seperti itu. Next, kerjakan kuis Bapak Ibu tentang contoh hukuman konsekuensi yang diterapkan di lingkungan sekolah. Saya kirimkan linknya Bapak Ibu ya ke grup ini. Pak Henry masukin ke grupnya Pak Henry. Boleh. Siapa yang masukin? Nomornya. Oh, nomor. Nomor 7. Udah saya masukin Pak. Saya masukin Bu Eka. cepet banget. Udah masuk, Bu Eka udah masuk. Konfirmasi udah masuk belum? Oke, sudah. Ya, saya kirimkan di WA group. Ya, Bapak Ibu silakan di WA group, diklik linknya lalu masukin kode ini.
8, 2, kasih nama Bapak Bu, nama asli jangan nama samaran. Ya, Nama panggung. nama samaran ya udah. Aku punya nama panggung. Nama kamu. Andrew. Itu berapa sih Om? Saya nggak masuk. Ayo. Let's go. Jangan tampilannya beda ya. Oke, sudah ada 10 peserta. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya belum Pak. Waduh, warna. Mantap pokoknya sekarang kita dulu. Ada sih soalnya. Pak Udi sudah ada kan? Iya ada soalnya. Gua ini 240. Wah, menepati posisi pertama ya. Pak Uji, tolong dibantu Pak Nono, itu barangkali HP-nya belum masuk ke akun Google. Mana kita punya 4 misis ini? WP-nya. WP-nya ya. Ada 14 soal kayaknya. Iya. Satu soal 30 detik. Ya, posisi pertama ini sama Ibu Reni. Bu Dia, wah Bu Dewi. Ayo Bu Eka. Kayak banyak yang salah apa sih? Bu Rono, ayo Bu Rono. Kalau biru banyak yang salah. Salah terus. Bu Dewi, wah ada 1000. Wah mantap Bu Dewi dengan Bu Dewi nih, saling kejar-kejaran nih angkanya. Bu Ana, ayo Bu Ana semangat nih. Iya. Ini pertanyaan contoh termasuk konsekuensi, sanksi atau hukuman. Ayo Bu Idri. Waduh Bu Dewi nih, masternya
guru penggerak. Sudah Bapak Ibu? Sudah selesai semua? Itu siapa deh? Ayo semangat. Ayo semangat. Ayo, saya mau terlibat. Ayo semangat semangat. Sudah Bapak Ibu, sudah semua? Kalau sudah kita akhiri, siapa yang wah, Jepos, Bu Dewi yang pertama, yang kedua Ibu Reni, yang ketiga adalah Bu Dia. Mantap sekali. Mudah-mudahan ini bisa menghibur. Kandidat dinner. Kandidat dinner ya. Mau sama saya mau. Berikutnya ice breaking Bapak Ibu. Barangkali ini sudah ini kita joget bareng Bapak Ibu atau nonton saja? Nonton saja. Nonton saja sampai goyang-goyang ya. Wah, baik. Saya kan bobotnya ini. Apa? Ini yang saya ingin Manggarai. Ini. Oh. Ya, udah. Lucu banget ya. Ya, semangat ya, Bapak. Pertanyaan gue kalau udah buat ya. Kenapa Bapak Ibu nggak disuruh bergerak langsung karena waktunya udah siang, AC-nya mati, nanti kemarin listriknya nggak kuat. Berikutnya kita beranjak ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini mengapa kita memiliki tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, ya, motor ya. Nah, tentunya untuk kebaikan kita, untuk keselamatan. Lalu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini. Berikutnya, keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, keyakinan yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Sementara peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi di guru penggerak ini kita dituntut untuk senantiasa membuat kesepakatan-kesepakatan kelas. Jadi melatih siswa untuk bersikap mandiri, dewasa, menentukan keadaan dirinya, keadaan kelasnya agar terjadi suatu kondisi yang sangat kondusif untuk pembelajaran. Jadi tentunya ini berhubungan nanti dengan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Yaitu mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Nah, jadi misalkan kita di kelas, ya. Ini kenapa saya belum praktek, karena saya memang kehilangan siswa saya atas 12 gitu. Jadi tentunya mempersilahkan seluruh siswa untuk mengungkapkan idenya kepada kita sebagai guru. Lalu kita mencatat semua masukan dari siswa. Nah, nanti yang paling penting adalah dalam prosedur pembentukan kelas itu ganti kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Jadi segala apapun harus kita buat dalam sebuah bahasa yang positif. Misalkan jangan terlambat, itu menurut saya
negatif. Nah, kita ubah dengan datang tepat waktu. Jadi itu. Jadi dengan kita terus melatih kalimat-kalimat positif, ya itu akan menciptakan citra diri positif terhadap diri siswa kita. Dan insya Allah nanti akan tercipta budaya positif di kelas maupun di sekolah secara luasnya. Lalu kita bisa meninjau kembali curhatan pendapat yang terkumpul dan susah menjadi suatu keyakinan atau sekolah. Berikutnya meninjau ulang keyakinan kelas, ini bisa 3 sampai 7 keyakinan. Lalu meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah ini kan sangat indah sekali Bapak Ibu, kalau kita membuat suatu kesepakatan dengan siswa, lalu menyetujuinya, terutama wali kelas, gitu ya, lalu menandatanganinya, gitu. Itu merupakan suatu kesepakatan bersama di kelas itu. Misalkan kalau ada siswa yang buang sampah, misalkan didenda 2.000. Nah 2.000 itu bukan uangnya bukan buat untuk pribadi, tetapi untuk bisa membelikan alat kebersihan yang sudah rusak seperti itu, sehingga enak. Ya, jadi siswa itu nanti tumbuh kesadaran gitu dari kesepakatan tersebut. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan kan kadang-kadang si siswa itu nggak senang gitu. Misalkan peraturan tidak boleh membawa HP. Nah sekarang itu tidak bisa Bapak Ibu kita melarang siswa untuk tidak bawa HP. HP itu sudah merupakan suatu kebutuhan. Nah, tapi bagaimana cara kita mengelolanya, membuat suatu kesepakatan ketika anak membawa HP itu bisa nggak dibawa ke hal-hal yang positif itu. Misalkan kesepakatannya kalau HP pada saat pembelajaran tidak boleh dinyalakan atau di silent gitu. Nah, kalau misalkan menerima HP pada saat tertentu, misalkan orang tua ada keperluan dan sebagainya, itu bisa kita ini. Tapi kalau kita langsung tidak boleh bawa HP, nah itu udah bukan zamannya ya. Murid nggak boleh bawa HP, gurunya aja udah senang main HP kan seperti itu. Oke, next berikutnya. Nah ini foto kegiatan saya yang berdiskusi tentang peraturan, lalu menyusun peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan kelas. Ini waktu kelas 11 ini. Nah berikutnya Bapak Ibu kita kuis lagi ya. Nah, jadi Ibu, Bapak, nanti di situ ada peraturan, nah keyakinan kelasnya seperti apa gitu. Contoh misalkan tidak boleh dilarang merokok peraturannya. Nah, keyakinannya apa gitu. Nah, contohnya itu misalkan kesehatan begitu. Silakan Bapak Ibu untuk melatih memahami bedanya antara peraturan dengan keyakinan. Linknya tadi Pak. Ya, linknya tetap nanti kodenya yang berbeda. Ini terinspirasi dari Ibu Reni. Silakan Bapak Ibu kodenya dimasukkan, linknya sama tetap. Satu peserta sudah masuk. Peserta 3 peserta. Bu Lilis bisa ikutan ya? Bu Reni, wah ini anak Bu Reni udah jago kuisis nih, jadi muncul, wah Bu Reni, sekarang kan Bu Reni ya. 9, 2 lagi. Satu, 2, 10 ya, satu lagi ya. Anak-anak sudah masuk kan anak? Sudah. Ini ada 9 peserta ini. Karena udah kemudian lagi. Oh kemudian, oh ya udah kita mulai saja. Ya. Yes, nomor 1. Jalan di
Bu Dewi lagi nih, sama Bu Ana. Jalan. 9 soal ya Bapak Ibu ya, ada 9. Wah, tahu itu nih. Tahu itu Pak Arno. Kerja-kerjaan sama guru matematika ya. Wah, ini kayaknya yang utama itu. Bagus, gue ini kenapa ini di bawah nih? Boleh ini satu lagi ya? Udah. Oh ya, salahnya ya. Kecepatannya itu. WK, biasanya menang WK. Isinya Lola. Lola. Jaringannya. Bu Indri. Sudah Bapak Ibu? Oke, kalau gitu kita akhiri. Iya, yang pertama Ibu Ana, yang kedua Ibu Dewi, yang ketiga Pak Andrew. Ya, kita lanjutkan. Tenang, Bapak Ibu masih ada 2 quiz lagi. Yang menang coba tenang, Pak. Ya, tenang, diajak jalan-jalan ke toko kayu putih. Berikutnya Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini posisi kontrol yang dibuat oleh pihak Kemendikbud. Kita saksikan videonya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya, video ini nanti ada kuisnya. dan contoh Kuisnya ketiga. Di video ini. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sama cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat.
selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya ke kuis lagi. Membuat esai.
Semua Bapak Ibu masuk. Mama ikut nggak Pak? Udah. Ini sudah bagus. Baik, kita mulai. Apa lagi? Iya, Bu. Listriknya Nggak kuat. Udah ya Bapak Ibu ya? Kalau mereka ada di sana, temnya tuh. Udah ini kenapa udah ini? Udah ya Bapak Ibu ya? Ketiga Bu Eka. Kita lanjutkan. Bentar lagi Bapak Ibu ya, walaupun udah siang, harus sabar. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau penghukum patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini contohnya Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Ini salah satu contoh kalimatnya. Kalau teman, ayo yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini kalau gurunya sing ayu-ayu mah enak dari temen guru ya. Bapak gurunya sing rada sangar ya susah. Begitu pemantau,
kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini ciri-ciri ke tahapan validasi kebutuhan. Lalu manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki kesalahan ini? Nah, manajer ini pada tahapan menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu ya. Berikutnya dampak penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang menghukum. Ini kalau kita menghardik, menunjuk-nunjuk, ya bertolak pinggang, membentak, hukuman fisik, verbal, ini dampaknya akan menjadi penendang Bapak Ibu, ya seperti kalau ketemu motornya Pak Guru dikempesin misalkan, atau dicoret-coret, lalu tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Nah, ini Bapak Ibu, ini pernah pengalaman sama teman kita ini ya Pak Uju ya. Jadi Pak Uju ini nggak tahu gimana kejadiannya itu, ditulis di tembok di belakang sekolah. Berikutnya pembuat rasa bersalah. Nah, ini suaranya harus lembut namun menyalahkan siswa. Ini kayaknya kalau untuk guru laki-laki perlu perjuangan yang keras ya Pak Hendri ya. Nah, kalau Pak Hendri terlalu lembut nanti ya bingung, tapi kalau ibu-ibu bisa kayaknya. Lalu guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Jadi seolah guru itu menjadi korban. Gimana nanti kalau saya dipanggil kepala sekolah, kamu tuh yang benar ini itu. Nah, dampaknya membuat siswa merasa bersalah. Hanya di sini nantinya rendah diri, siswa itu menarik diri ya. Karena nanti kurang percaya diri kalau siswa atau anak kita dibuat posisinya selalu merasa bersalah. Nah, berikutnya kalau teman guru bersikap ramah, cenderung bersendaguro untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orangnya. Lalu membuat siswa tidak mandiri. Jadi di kita ini ada fenomena bahwa guru yang dirindukan oleh murid itu adalah guru yang jarang masuk ke kelas ya Bapak Ibu. Nah, ini perlu renungan bersama nanti ke depannya. Nah, kalau pemantau nada bicara dan ekspresinya datar ya. Identitas berhasil, memantau saat siswa diberi sanksi, dampaknya menghitungkan hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Nah, berikutnya tidak sepenuhnya mandiri. Nah, kalau manajer ini suaranya netral, ya, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan, yaitu menanyakan keyakinan, lalu membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri dan percaya diri memecahkan masalah sendiri. Tadi yang disampaikan di video itu bahwa idealnya adalah kita menjadi guru seorang manajer. Hanya untuk mencapai manajer itu prosesnya tidaklah mudah. Tapi mudah-mudahan kita semua di sini bisa menjadi guru yang bisa menerapkan dari 5 kontrol itu, yaitu menjadi seorang manajer. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologisnya yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada penguasaan, ya. Kalau seorang politikus, siswa kan pengen kuliah di perguruan tinggi favorit, jurusan favorit, tentunya ingin mendapatkan suatu pekerjaan yang mapan. Lalu bertahan hidup, ya, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini contoh kalimat kebutuhan dasar siswa dengan guru. Kalau penguasaan, contohnya aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini penguasaan. Kalau bertahan hidup, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ayo. Nah, kalau kasih sayang, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Jadi bisa dipraktekkan begitu nanti. Kesenangan, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kalau di SD mungkin masih enak kelihatannya ya, tapi kalau misalnya ibu kan kejar-kejaran sama siswa ya, kayak film India ya berarti ya. Dan saya pun waktu SD pernah dikejar-kejar guru. Saya yang ngejar, bukan yang lebih baik. Yang disiswain akal ya Pak Uju ya. Kalau kebebasan ini biasanya bosen. Aku bosen belajar mewarnai terus di dalam. Nah, kalau di kita bukan itu. Bosan Pak, di ruangan kelas panas. Pindah ke masjid. Berikutnya dunia berkualitas.
siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup kita? Ya, ini juga refleksi itu diri kita juga, dari kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita. Kalau kita menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling kita inginkan dalam diri kita. Berikutnya, apa pencapaian kita yang kita sangat banggakan? Apa pekerjaan yang ideal bagi kita? Lalu ceritakan bagian perjalanan hidup kita di mana kita merasa itulah titik puncak hidup kita. Apa yang paling bermakna dalam hidup kita? Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu pulang ke rumah merenungkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini agar kita bisa mencapai dunia yang berkualitas. Berikutnya yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini yaitu tadi kenapa disebut segitiga? Ya karena ini dibuatnya seperti segitiga. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi intinya gini aja Bapak Ibu, ketika ada anak bersalah itu kita tenangkan dulu anak itu. Ya. Kita tanya dulu kenapa bisa seperti itu. Terus kalau sudah anak merasa tenang, nyaman, apalagi kalau kita diawali dengan 5S, senyum, sapa, salam, ya, salam, senyum, dan lain sebagainya lah. Intinya memberikan kenyamanan dulu kepada murid jadi stabil. Juga kan kalau kita lihat ada siswa yang mau berbuat salah kan ketika ketahuan kan langsung lari gitu. Contohnya misalkan saya lagi ngontrol ke belakang, lalu ada siswa yang lagi merokok, nongkrong, begitu kelihatan langsung lari. Nah itu boro-boro kita mau menstabilkan identitas gitu ya. Karena dia udah nggak stabil itu, berbuat salah nggak stabil, jadi lari gitu, kebirit-birit tuh. Ya, tapi kalau misalnya kita menemuinya dengan pegang dulu pundaknya, jangan kemana-mana, jangan langsung dimarahin gitu, kamu ini ya, gitu. Nanti dia malah ini, itu pernah saya lakukan. Ditenangkan dulu ini itu, lalu setelah itu kita tekankan apa kesalahan kamu gitu ya, divalidasi tindakan. Nah setelah validasi ini sudah terpenuhi, baru kita menanyakan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati, gitu Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi. Nah, untuk yang terakhir kuis lagi Bapak Ibu, untuk melatih pemahaman kita mengenai segitiga restitusi. Ini kuis terakhir Bapak Ibu. Ini ada 6 pertanyaan Bapak Ibu. Nasinya habis, guys. Habis nasinya tapi enggak nasinya. Silakan Bapak Ibu, ini kodenya. 6 pertanyaan. 9, 5, 7, 9, 0, 5. Dua peserta masuk. Kakak senang kucing ya? Rema apa nih? Mini keren ya? Kabarnya ada 10 peserta harus ikut semua kuis terakhir. Boyka, ditunda dulu makannya, kuis dulu. Makan. Aja Bu. 9 berarti ya, karena Bu Rani lobet udah ya, jangan peserta ya. Oke, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. 6 pertanyaan. Buana lagi nih. Wah.
Makanya Bu Anan yang banyak memahami pemaparan tentang budaya positif. Wah, boneka. Waduh, ada yang geser saya. Wow. Udah semua Bapak Ibu? Belum? Anono masih? Pak Andre udah belum Pak Andre? Oh enggak ya? Sudah Bapak Ibu? Sudah, oke kita akhiri Bapak Ibu. Yang pertama Bab Bu Eka Susanti, yang kedua Ibu Dewi, yang ketiga Ibu Indri. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau habis makan sudah sendiri ya? Penutup Bapak Ibu. Baik, saya sampaikan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun muridnya menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Demikian saja Bapak Ibu, diseminasi yang bisa saya sampaikan. Kenapa saya tidak mengajukan pertanyaan? Karena waktunya tidak memungkinkan, sudah di atas duhur. Kalau ada pertanyaan yang masih mengganjal, silakan kita diskusi di belakang layar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lalui, kegiatan kita ini memberikan manfaat dan dampak positif. Jadi keinginannya dari kegiatan ini bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti CGP itu bisa dengan penuh semangat. Artinya kegiatan ini bisa menginspirasi, bukan menjadi rasa takut ya. Jadi nggak mau ikut, nanti kegiatannya begini gitu ya. Bu Indri ya, nanti semangat. Bu Ana ya, Bu Roro, Bu Eka, insya Allah kita ini dukung lah ya. Kita mendukung kalau Bapak Ibu, Pak Ujo ya, kalau ikut sama guru penggerak, kita siap mensukseskannya ya. Seperti yang Ibu Reni lakukan juga angkatan ke-9. Terima kasih semuanya atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Reni selaku moderator. Ya baik, Bapak Ibu masih semangat ya di akhir kegiatan ini. Ya tadi pemaparannya sangat menarik ya, dari slide-nya, kemudian ada ice breaking juga, jadi kita lebih semangat lagi dan bisa fokus dalam kegiatan. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin menarik garis merahnya dulu, bahwa pada saat hari ini kita mendengarkan paparan tentang penyebaran atau pemahaman tentang budaya positif ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk menumbuhkan kedisiplinan melalui strategi disiplin positif, dan ini butuh kontrol seorang guru gitu. Posisi kita sebagai apa untuk mengetahui atau sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh murid kita. Nah, dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer ya, dan kita menggunakan strategi atau tahapan restitusi, dan ini bisa menjadikan atau menumbuhkan rasa tanggung jawab mandiri, dan murid kita memiliki karakter sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum mengakhiri saya punya pantun Bapak Ibu. Ya. Belum.
Ya. Masak air. Jangan cakep dong, yang ayu. Sawah lebar ditebar benih. Ayu. Ikan sepat berenang di rawa. Ayu. Berletih-letih belajar hari ini Ayu. agar bahagia di hari tua. Baik, saya sebagai pembawa acara mengakhiri kegiatan pada hari ini dengan kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berfoto-foto dulu ya. Oke. Bergerak, bergerak, bergerak.